Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Wulandari dari manajemen 22A dengan NPM 224111042. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah manajemen keuangan, yaitu dengan materi analisis rasio keuangan. Slide pertama yaitu analisis rasio keuangan dengan pengertian yaitu membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan untuk mengetahui posisi keuangan suatu perusahaan serta menilai kinerja manajemen dalam suatu periode tertentu, yaitu menurut Harahap tahun 2016, yaitu rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan relevan dan signifikan. Perbandingan cepat dilakukan antara satu komponen dengan komponen dalam satu laporan keuangan maupun antar komponen yang ada di antara laporan keuangan. Kemudian, angka yang diperbandingkan dapat berupa angka-angka dalam satu periode maupun beberapa periode. Sedangkan analisis rasio keuangan adalah cara analisa dengan menggunakan perhitungan perbandingan atas data kuantitatif yang ditunjukkan dalam neraca maupun laba rugi. Yang kedua yaitu menurut Fahmi tahun 2015, analisis rasio keuangan adalah instrumen analisis prestasi dari perusahaan yang menjelaskan berbagai hubungan dan indikator keuangan yang ditunjukkan untuk menunjukkan perubahan dalam kondisi keuangan atau operasi di masa lalu dan membantu menggambarkan pola perubahan tersebut untuk kemudian menunjukkan risiko dan peluang yang melekat pada perusahaan yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu menurut Harry tahun 2018, yaitu analisis rasio keuangan adalah analisis yang dilakukan dengan menghubungkan berbagai pemikiran yang ada pada laporan keuangan dalam bentuk rasio keuangan. Analisis rasio keuangan juga dapat disimpulkan sebagai analisis rasio merupakan salah satu alat utama dalam menganalisis laporan keuangan dalam mengamati indeks yang berkaitan dengan hasil yang terdapat dalam laporan keuangan meliputi neraca, laporan laba rugi laba, serta laporan arus kas untuk menilai kinerja perusahaan dari sisi finansial. Dengan menggunakan analisis rasio, perusahaan dapat mengetahui dan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang ada di dalam perusahaan serta dapat mengoptimalkan seluruh sumber daya untuk mencapai tujuan dan menciptakan nilai bagi perusahaan. Dan ada juga manfaat dari analisis rasio keuangan, yaitu yang pertama, mengukur kinerja keuangan. Yang kedua yaitu menentukan kemampuan membayar hutang. Yang ketiga yaitu sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan. Yang keempat yaitu membandingkan kinerja perusahaan dengan kompetitor. Yang kelima yaitu menjembatani komunikasi perusahaan dengan para pemangku kepentingan, dan yang keenam yaitu membantu memprediksi kinerja di masa depan. Dan ada pula tujuan dari analisis rasio keuangan, yaitu yang pertama, memberikan informasi tentang kesehatan. Yang kedua yaitu memberikan gambaran performa sumber daya perusahaan. Yang ketiga yaitu menyajikan data efektivitas operasional manajemen. Yang keempat yaitu menunjukkan efektivitas strategi perusahaan atau bisnis. Yang kelima yaitu menampilkan data untuk pertimbangan besaran pajak. Yang keenam yaitu menjadi bahan referensi. Yang ketujuh yaitu menjadi bahan evaluasi. Dan ada pula fungsinya, yaitu yang pertama, melihat tren kinerja perusahaan dalam satu periode tertentu. Yang kedua yaitu bahan evaluasi sumber daya perusahaan seperti supplier,
peralatan, proses produksi, bahkan karyawan itu sendiri. Yang ketiga yaitu sebagai acuan investor untuk memilih perusahaan. Yang ketiga yaitu sebagai bahan pertimbangan kreditur. Yang kelima yaitu menilai efektivitas strategi perusahaan dalam membangun keunggulan kompetitif. Yang keenam yaitu analisis kekuatan internal dan kemampuan daya saing perusahaan dengan kompetitor. Yang ketujuh yaitu sebagai bahan referensi audit internal transaksi yang terjadi pada perusahaan baik dari sektor keuangan, operasional, atau sektor lainnya. Yang kedelapan yaitu menentukan nilai kewajaran keuntungan yang diperoleh perusahaan. Dan di sini juga ada pula kelemahannya, yaitu yang pertama, sebagai data keuangan disusun dari data akuntansi. Yang kedua yaitu adanya manipulasi data, artinya dalam menyusun data pihak penyusun tidak jujur dalam memasukkan angka-angka ke laporan. Yang ketiga yaitu perlakuan pengeluaran. Yang keempat yaitu penggunaan tahun fiskal yang berbeda juga dapat menghasilkan. Dan juga ada pula kelebihan dari analisis rasio keuangan. Kelebihannya itu yang pertama, lebih mudah dibaca dan ditafsirkan. Yang kedua yaitu pengganti yang lebih sederhana dari informasi yang disajikan. Laporan keuangan yang rinci dan rumit itu. Yang ketiga yaitu menggambarkan posisi perusahaan di tengah industri terkait. Yang keempat yaitu lebih mudah membandingkan perusahaan dengan perusahaan lain. Yang kelima yaitu lebih sederhana dalam melihat tren perusahaan. Yang keenam yaitu lebih cocok jadi dasar memprediksi situasi perusahaan di masa depan. Dan ada pula metode-metode dari analisis rasio keuangan, yaitu yang pertama analisis time series and forecasting, yaitu cara menganalisis rasio keuangan menggunakan metode ini, yaitu membandingkan data keuangan pada periode tertentu. Perbandingan ini digunakan sebagai bahan proyeksi atau perkiraan kondisi keuangan suatu perusahaan di masa yang akan datang. Analisis time series dan forecasting memiliki beberapa poin yang harus diperhatikan karena pengaruhnya terhadap perubahan struktur keuangan. Poin-poin tersebut diantaranya adalah peraturan pemerintah, perubahan kompetisi, akuisisi, dan perubahan teknologi. Dan juga ada beberapa langkah yang dapat dipahami untuk menganalisis rasio keuangan dengan metode analisis time series and forecasting, yaitu yang pertama menentukan tahun dasar, yang kedua yaitu menghitung angka indeks tahun lainnya, yang ketiga yaitu memperkirakan arah dan kecenderungan historis pos laporan keuangan, yang keempat yaitu menyimpulkan hasil analisis. Yang kedua yaitu ada analisis common size, yaitu cara menganalisis rasio keuangan menggunakan metode analisis common size adalah membandingkan perubahan antara berbagai pos dengan jumlah aktiva, pasiva, dan penjualan. Hasil perbandingan analisis ini disajikan dalam bentuk persentase untuk setiap komponen dalam laporan keuangan baik neraca maupun laba rugi. Cara menganalisis rasio keuangan dengan metode ini memungkinkan suatu perusahaan memperoleh informasi tentang relativitas aktivitas lancar terhadap aktivitas tetap atau komposisi investasi dan relativitas utang perusahaan terhadap modal atau struktur modal. Analisis common size dapat digunakan perusahaan untuk berbagai penilaian baik dalam membandingkan laporan keuangan periode sebelumnya dengan saat ini maupun perusahaan kompetitor dan perusahaan sendiri. Rasio keuangan terbagi menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama rasio likuiditas atau quick ratio, yaitu membandingkan antara aset lancar setelah dikurangi persediaan dengan hutang lancar yang dimiliki perusahaan. Yang kedua yaitu ada rasio profitabilitas atau net profit, yaitu kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba sesudah pajak dibandingkan dengan penjualan yang dicapai. Yang ketiga yaitu ada rasio solvabilitas atau debt to equity, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur persentase total hutang yang dimiliki perusahaan dengan modalnya sendiri.
Yang keempat yaitu rasio aktivitas atau working capital turnover, yaitu yang berarti salah satu rasio mengukur atau menilai keefektifan modal kerja selama periode tertentu.